Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Nah, kembali lagi bersama saya, Firman Haris. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai salah satu alat ukur panjang, yaitu jangka sorong. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai alat ukur panjang yang lain, yaitu micrometer screw. So, check it out. Nah, ini yang dimaksud dengan micrometer screw. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah melihat ataupun menggunakan langsung. Jadi mikrometer screw ini, atau lebih singkatnya disebut mikrometer, juga merupakan salah satu alat ukur panjang, seperti halnya mistar dan jangka sorong. Namun yang membedakan ialah mikrometer ini memiliki ketelitian yang lebih tinggi jikalau dibandingkan dengan jangka sorong. Jadi jangka sorong lebih teliti daripada mistar, dan mikrometer lebih teliti daripada jangka sorong. Terus kita lanjut ke fungsinya. Karena ketelitiannya yang cukup tinggi, biasanya mikrometer ini digunakan untuk mengukur ketebalan dari suatu benda. Contoh misalkan ketebalan uang koin ataupun ketebalan dari suatu kertas. Walaupun sebenarnya juga dapat mengukur diameter luar dari suatu benda. Namun yang ukurannya itu relatif kecil. Contoh misalkan diameter luar dari kawat. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian-bagian dari mikrometer ini. Oke, ini kita pinggirkan dulu. Yang pertama itu ada frame atau bingkai, yang ini. Yaitu bagian yang berbentuk seperti huruf U atau huruf C. Nah, frame ini berfungsi sebagai kerangka dari mikrometer, yang juga menghubungkan antara poros tetap dan poros geser dari mikrometer. Nah, frame ini biasanya terbuat dari logam yang tebal dan kuat, untuk mencegah terjadinya peregangan pada saat kita melakukan pengukuran. Terus ada anvil atau poros tetap. Nah, anvil ini berfungsi untuk menahan benda pada saat kita melakukan pengukuran. Anvil poros tetap pasangannya spindle, poros geser. Nah, poros geser ini adalah silinder yang dapat kita gerakkan menuju ke poros tetap, yang nantinya menahan benda bersama dengan poros tetap. Anvil poros tetap, spindle poros geser. Sama-sama berfungsi untuk menahan benda pada saat kita melakukan pengukuran. Terus di sini ada laknat atau pengunci. Berfungsi untuk menahan poros geser pada saat kita melakukan pengukuran. Mungkin di sini kalian lihat agak longgar. Nah, itu nanti bisa kita kencangkan dengan menggunakan obeng. Oke, baik, sekarang kita lanjut. Selanjutnya ada sleeve. Nah, sleeve itu yang ini. Sleeve ini adalah bagian statis berbentuk lingkaran. Ini berfungsi sebagai jalur dari timbal. Timbal itu yang ini. Selain itu, sleeve berfungsi sebagai tempat diletakkannya skala utama. Nah, kalian bisa lihat, ini skala utamanya. Selanjutnya ada timbal. Nah, timbal itu yang ini. Nah, timbal ini dapat kita putar, yang nantinya akan menggerakkan poros geser. Selain itu, sleeve berfungsi sebagai tempat diletakkannya skala nonius. Ini kalian bisa lihat, ini skala noniusnya. Dan terakhir ada ratchet. Ratchet ini berfungsi sebagai penggerak halus. Nah, sekarang kita lanjut ke cara mencari NST dari mikrometer ini. Nah, NST dari mikrometer itu 0,01 mm. Di sini saya juga kurang tahu apakah ada yang lebih kecil dari 0,01, karena saya juga belum pernah melihatnya secara langsung. Nah, cara mencarinya itu seperti ini. Kita hitung berapa jarak timbal pada satu putaran penuh. Satu putaran penuh itu kita mulai dari angka 0 ke angka 0 lagi. Nah, di sini mungkin kurang jelas ya kalau di kamera. Nah, satu putaran penuh pada timbal itu setara dengan 0,5 mm. Nah, kalian bisa lihat skala utama yang di atas itu setara 1 mili, yang di bawahnya 0,5 mili. Jadi jarak timbal pada satu putaran penuh itu 0,5 mm. 0,5 mm ini dibagi dengan jumlah garis pada skala nonius. Nah, kalian bisa lihat kan ada 45, berarti 46, 47, 48, 49, 0, 50. Ada 50 garis. 0,5 mm dibagi 50, maka kita peroleh hasilnya 0,01 mm.
Baik, sekarang kita lanjut ke cara penggunaan alat. Misalkan di sini saya ingin mengukur ketebalan dari uang koin 500 ini. Nah, yang pertama kita putar timbal agar poros gesernya itu mundur. Ada ruang antara poros geser dan poros tetap. Dan selanjutnya kita letakkan uang ini di antara poros tetap dan poros geser. Dan kita putar timbal kembali agar poros gesernya itu maju ke depan. Kita putar sehingga benar-benar rapat dan tidak ada jarak di antara poros geser dan uang koin. Kita putar sampai tidak bisa digerakkan lagi. Dan terakhir kalian bisa menguncinya dengan lock nut, agar ketika membaca, kalian dapat membacanya dengan mudah. Baik, sekarang kita lanjut ke cara membaca hasil pengukuran. Misalkan di sini saya ingin membaca hasil pengukuran dari uang koin 500 tadi. Nah, sama seperti di jangka sorong, mikrometer sekrup pun juga terdapat dua skala, yaitu skala utama ditambah skala nonius. Jadi hasil pengukurannya yaitu pengukuran pada skala utama ditambah pengukuran pada skala nonius. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, pengukuran pada skala utamanya itu yaitu 1,5 mm. Nah, ingat yang di atas itu 1 mili, yang di bawah 0,5 mili. Berarti 0, 0,5, 1, 1,5. 1,5 mm pengukuran pada skala utama. Ditambah pengukuran pada skala nonius. Nah, kita lihat di sini garis mana di skala nonius yang selurus dengan garis tengah skala utama, yang ini. Nah, jika kalian lihat, ini garis yang ini. Garis yang ini yaitu garis ke-49. 45, 46, 47, 48, 49. 49 ini kita kalikan dengan NST mikrometer sekrup yang tadi, yaitu 0,01 mm. 0,01 dikali dengan 49, maka kita peroleh 0,49 mm. Tinggal kita jumlahkan dengan pengukuran skala utama yang tadi, 1,5 ditambah 0,49, maka kita peroleh 1,99 mm. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Ingat, jangan lupa belajar. Like dan share video ini jika memang bermanfaat. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.